saat ini yang sudah lebih dari 1 tahun, yang kondisinya itu bahwa tidak semua perusahaan memang memiliki kekuatan yang cukup maksimal ya, lebih dari 1 tahun ya. Mereka memiliki cadangan keuangan untuk sampai 1 tahun untuk bertahan dengan terus-menerus untuk mensubsidi sementara demand-nya belum bergerak. Itu nggak semua. Di sisi lain, pertolongan pun atau bantuan pun dari pemerintah dalam bentuk relaksasi tidak serta-merta juga bisa cukup membantu perusahaan untuk bertahan juga, karena sebenarnya bantuan itu tidak bisa mencapai lebih dari mungkin beban perusahaan 10% lah paling, tidak sampai sejauh itu gitu, sehingga sisa dari beban itu masih harus menjadi tanggung jawab dari perusahaan itu sendiri yang sebenarnya harus ditutupi dengan demand. Nanti kalau demand ini tidak bergerak tentu ini agak rumit ya untuk mereka mengangkat ini. Mhm. Pak, kalau dari data PHRI seberapa banyak Pak jumlah hotel yang tutup dan juga persentasenya seberapa besar? Kami sebenarnya tidak ada mendata lagi sejak tahun 2020 karena pendataan pertama yang kita sampaikan kepada publik itu adalah untuk menggambarkan situasi kondisi pada saat terjadinya PSBB. Karena kan ini semua adalah hal baru bagi kita dan semua lini usaha juga menjadi sesuatu yang baru. Nah, kita berupaya juga untuk memberikan gambaran seberapa situasi daripada hotel itu di situasi pandemik pada saat PSBB dikeluarkan pada saat itu. Namun saat ini semenjak adanya pelonggaran PSBB sejak tahun 2020 kita tidak mendata lagi hotel-hotel mana yang tutup dan bahkan sampai dijual ya. Karena memang itu keputusan-keputusan itu tentu diambil dari property owner-nya sendiri atau korporasinya masing-masing, bagaimana apakah mereka pada akhirnya menjual atau di take over dan seterusnya seperti itu. Mhm. Pak, kalau kita lihat Pak, apa sih sebenarnya yang menjadi pemberat begitu untuk operasional hotel-hotel ini sehingga tentunya harus gulung tikar, dijual ataupun tutup begitu Pak? Pertama, hotel ini harus melakukan salah satu strategi paling utama ya sejak kita mengalami situasi pandemi ini adalah bagaimana mereka mencoba untuk melakukan efisiensi dulu. Jadi kita melakukan strategi yang paling ringan. Efisiensi pertama adalah bagaimana kita menghemat biaya-biaya yang cukup besar, khususnya listrik. Karena listrik itu kita bukan hanya bicara biaya yang digunakan saja, tapi itu kan ada biaya abodemen dan biaya daya kita berapa besar. Nah, tentu dalam hal efisiensi ini kita mungkin ada yang sampai menurunkan daya dan otomatis menutup sebagian daripada fasilitas yang mereka miliki. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan melalui tenaga kerja. Tenaga kerja mereka kurangin karena memang okupansi itu sempat single digit dan kemarin terakhir 30%. Artinya apa? Bahwa kalau kita okupansi itu sudah sebesar cuma rata-rata di angka 35%, saat ini juga kondisinya tenaga kerjanya juga sudah susut lebih dari 50% sebenarnya. Karena apa? Karena memang kebutuhan tenaga kerja dibandingkan okupansinya sudah tidak sebanding jika kita masih melakukan itu. Nah, upaya inilah merupakan bagian dari upaya efisiensi untuk mereka itu agar bisa bertahan. Namun juga tidak kalah juga yang paling penting, rata-rata kan pelaku usaha ini juga punya kewajiban ke banknya. Ini yang tidak semua juga dari program pemerintah restrukturisasi ini juga akan berhasil. Karena tentu perbankan punya kebijakan masing-masing. Di sisi lain OJK pun sudah mengeluarkan peraturan POJK-nya yang untuk mengarahkan perbankan untuk memberikan restrukturisasi kepada pelaku usaha yang terdampak. Nah, hal-hal ini menjadi sesuatu indikasi awalnya yang agak rumit bagi hotel, bagi pemilik atau pelaku usaha hotel ini untuk tetap bertahan sampai saat ini. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.